Simposium 4 akan dipandu oleh moderator yang terhormat Dr. Ari Prayitno, spesialis anak konsultan. Sebelumnya, izinkan saya untuk membaca singkat dari moderator terlebih dahulu. Baik, ini informasi tentang Dr. Ari Prayitno, spesialis anak konsultan, telah menempuh di Universitas Indonesia, kemudian melanjutkan pendidikan spesialis anak di tahun 1998 hingga 2002 di Universitas Indonesia, kemudian mengikuti spesialis anak konsultan tahun 2013 sampai 2015 di Universitas Indonesia, dan terakhir doktor ilmu kedokteran pada tahun 2015 sampai 2020 di Universitas Indonesia. Langsung saja kepada moderator kita, Dr. Ari Prayitno, spesialis anak konsultan, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak MC atas kesempatannya. Selamat pagi yang saya hormati Profesor, Dokter, Senior, dan semua peserta dari simposium pada pagi ini. Mohon izin saya akan memimpin acara simposium 4 yang akan diisi oleh dua pakar kita, dua ahli kita, yaitu Profesor Dr. Alex Khairul Fatah, spesialis anak konsultan. Beliau akan membawakan topik dengan judul Dengue with or without warning signs in children. Sedangkan yang kedua adalah Profesor Dr. Syahril Pasaribu, DTMH, Master of Science CTM, spesialis anak konsultan, yang akan membawakan topik dengan judul Malaria in Children. Kita memiliki waktu lebih kurang 1 jam, karena tadi mulainya juga agak sedikit mundur, jadi kita akan mundur sedikit nanti ya, sesuai dari rencana waktu yang ada. Selama 20 menit masing-masing pembicara akan menyampaikan presentasinya, dan baru diikuti oleh diskusi setelah kedua pembicara menyampaikan presentasinya. Baik, saya akan mencoba untuk menyampaikan, mungkin ditayangkan dulu untuk CV dari pembicara, sudah ya? Baik, kalau begitu saya persilahkan kepada Prof. Alex Khairul Fatah untuk menyampaikan presentasi pertama selama 20 menit dengan topik Dengue with or without warning signs in children. Silakan Prof, waktunya 20 menit. Ya. Terima kasih, Dokter. Apakah sudah terlihat slide saya? Sudah, Prof. Terlihat jelas. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Para sejawat sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan mengenai dengue tanpa dan dengan warning sign pada anak. Kita mengetahui bahwa infeksi virus dengue merupakan ancaman kesehatan global dengan ratusan juta terinfeksi setiap tahun, dengan lebih dari 20%-nya bergejala. Juga memberikan beban ekonomi yang tinggi yang makin meningkat setiap tahun. Di India tahun 2016 meningkat lebih dari 3 kalinya dibanding dengan tahun 2013. Indonesia kasusnya tinggi. Dari kasus yang dilaporkan tahun 2019 itu sangat tinggi, dan 2021 juga cukup tinggi. Case fatality rate sekitar 0,7%, namun ini harus turunkan lagi. Saat ini Thailand sekitar 0,2%. Upaya untuk menurunkan kematian dengan sendirinya adalah, yang pertama adalah tata kelola dengue yang berat yang tepat, dan yang kedua adalah penapisan dengue dengan tanda-tanda yang mengarah menjadi dengue berat yang disebut warning signs. Oleh karenanya WHO tahun 2009 membuat klasifikasi dengue plus warning sign, dan severe dengue. Bagian ini menerangkan bahwa dengue merupakan suatu single entity, artinya merupakan satu kesatuan. Jadi dari dengue tanpa
warning sign, mungkin sembuh, mungkin pula akan menjadi dengue dengan warning sign, dan bahkan menjadi suatu kebocoran, suatu severe dengue. Kenapa dengue dengan warning sign pada anak sangat penting? Yang pertama adalah proporsi kasus anak itu lebih dari 50% dari total kasus. Itu kalau anaknya 0-14 tahun, kalau sampai 18 tahun, itu kasusnya tentu lebih tinggi lagi. Dan dari 20 kasus dengue dengan warning sign, 1 kasus jatuh ke dalam severe dengue. Yang berikutnya adalah anak lebih mudah jatuh ke dalam shock karena integritas badial sel endotel yang berbeda dengan dewasa. Yang berikutnya adalah jarak antara warning sign dengan awal shock itu beberapa jam. Namun dari shock yang berat, dari hipotensif itu sangat cepat ke arah kematian. Jadi dengan kita mewaspadai warning sign, kita masih cukup waktu untuk memberikan terapi yang baik. Kemudian pasien sebetulnya ini bukan warning sign, tetapi ini adalah dengan comorbid bayi kurang 12 bulan. Ini untuk kehati-hatian tetap harus dirawat karena mudah jatuh ke dalam severe dengue, walaupun baru terkena infeksi yang pertama. Virus dengue memiliki 4 serotipe dengue 1 sampai 4. Ini yang setiap serotipe ini antar serotipe memiliki kesamaan genetik yang bisa mencapai 65%. Jadi bisa memberikan suatu imunitas silang. Misalnya satu anak terinfeksi dengue 1, ini tubuh membuat antibodi untuk virus tersebut, dengue 1, yang disebut antibodi homolog atau isotypic yang bertahan lama. Dan juga sekaligus membuat antibodi untuk serotipe lain yang disebut antibodi heterotipik yang kadarnya cepat turun. Kalau sudah turun, menjadi suatu subnaturalisasi dan ini berperan dalam antibody dependent enhancement ADE. Patofisiologisnya multifaktorial, diantaranya adalah ini yang sudah dikenal lama, sekilas saja, bahwa untuk yang secondary heterolog infection ini antibodi dengan virus membuat satu kompleks antibodi ini yang akan mengaktifasi komplement secara berlebihan sehingga mengakibatkan berbagai kelainan pada tubuh, diantaranya adalah gangguan permeabilitas kapiler dan dengan akibat yang selanjutnya. Sedangkan kalau pada ADE ini berhubungan dengan antibodi yang subnetralisasi tadi, misalnya yang pertama oleh dengue 1, yang kedua oleh dengue kedua. Nah, tubuh masih punya antibodi untuk dengue kedua. Akan tetapi kadarnya subnetralisasi sehingga antibodi yang berikatan dengan virus ini tidak bisa mengeliminasi virus. Nah, antibodi ini berikatan dengan reseptor di dinding sel makrofag atau sel mononuklear lain, ya. Dan virus dengan ikatan virus dengan antibodi ini afinitasnya lemah sehingga virus dengan bantuan inhibitory reseptor bisa masuk ke dalam sel, dan di dalam sel dengan beberapa mekanisme, diantaranya salah satunya adalah faktor NS1 dari virus yang mempunyai sifat antivirus yang dipunyai oleh sel, sehingga virus akan merasa nyaman untuk bermultiplikasi di dalam sel, sehingga nanti akan keluar jumlah virus yang banyak sekali sehingga menginfeksi sel-sel yang lainnya. Nah, ada beberapa hal yang lain, misalnya mekanisme yang lain, misalnya virulensi virus, faktor genetik, dan beberapa lainnya bisa dilihat di slide ini. Apapun yang mekanisme yang terjadi, akhirnya yang mekanisme tersebut berperan di dalam peningkatan permeabilitas kapiler yang menimbulkan kebocoran plasma, kemudian menyebabkan perdarahan, dan yang ketiga adalah menimbulkan
manifestasi klinik yang tidak lazim seperti gagal hati akut, ensefalopati, kardiomiopati. Manifestasi klinis infeksi denggi ini memiliki spektrum yang luas. Namun dilihat dari perjalanan penyakitnya, baik itu denggi tanpa warning sign, yang dengan warning sign, atau severe denggi menjalani 3 fase, yaitu fase demam, fase kritis, dan fase pemulihan. Dengan beberapa masalah klinis potensial. Pada fase demam, diantaranya adalah menyebabkan dehidrasi, pada fase kritis menyebabkan shock perdarahan dan kerusakan organ. Pada fase pemulihan, pada saat ini terjadi reabsorpsi cairan dari ekstravaskuler ke intravaskuler, sehingga bila diberikan cairan yang berlebihan akan menimbulkan volume overload. Nah, akan tetapi yang penting buat kita sebagai praktisi klinis, ini karena spektrum klinisnya luas, saya rasa lebih penting untuk menerjemahkan kriteria diagnosis ke dalam praktek kedokteran sehari-hari. Masalah yang kedua adalah tidak mudah menemukan gejala pada anak. Ini kita lihat kriterianya adalah gini. Untuk suatu kecurigaan suatu denggi, salah satunya yang pertama adalah tinggal atau bepergian ke daerah endemis. Kita di Indonesia kebanyakan tinggal di daerah endemis. Tapi ada baiknya kita tanyakan kepada orang tua apakah di sekitar rumah atau di sekolah ada anak yang tidak masuk karena denggi, apakah sedang ada kegiatan penyemprotan nyamuk. Ya. Kemudian mengenai demam, kriterianya yang kedua adalah demam disertai dengan 2 kriteria berikutnya. Ada mual, muntah, ruam, rasa sakit, uji tourniquet, leukopenia, dan warning sign apapun. Kenapa di sini dimasukkan leukopenia? Karena ini mengakomodir suatu prosedur di beberapa tempat di luar. Di beberapa tempat di luar itu pasien datang, itu di triase sudah dipilah-pilah mana yang akut fever, mana yang bukan. Yang akut fever langsung diperiksa lab darah rutin. Jadi dia datang ke dokter sudah ada hasil darah. Sedangkan kita di sini terbalik, malah pasiennya datang kepada kita, kitanya yang harus menentukan apakah perlu diperiksa lab atau tidak. Nah, ini warning sign adalah seperti ini, nanti akan kita lihat. Yang pertama adalah mengenai demamnya itu sendiri. Demamnya berlangsung antara 2-7 hari, polanya mendadak, onsetnya mendadak, tinggi, dan pola demamnya kontinua. Yang menjadi masalah adalah ini hari keberapa gitu. Orang tua suka lupa. Jadi ini sebaiknya ditanya hari dan jam mulai demam. Jangan ditanya tanggal. Karena kita melihatnya per 24 jam. Jadi kalau kemarin dia demam jam 10 pagi, sekarang datang ke kita jam 6 sore, artinya sudah lewat 24 jam masuknya hari kedua. Ini penting untuk dokter karena kita harus mewaspadai fase kritis dan menentukan jenis pemeriksaan. Yang disebut mendadak ini biasanya tidak didahului dengan demam ringan 1-2 hari sebelumnya misalnya. Seringnya anak pulang dari sekolah kelihatan tidak enak badan, kemudian dia tidur, bangun tidur diperiksa, suhu badannya meningkat dengan cepat gitu. Kemudian demam tinggi kriterianya apa gitu. Kalau secara kedokteran sih di atas 38,5 minimumnya gitu. Tapi yang sulitnya itu di rumah sering anak menolak diukur suhu untuk anak-anak kecil ya, atau tidak ada termometer. Atau termometer yang sudah lama, karena termometer digital yang sudah lebih dari 1 tahun, hampir 80% sudah tidak akurat, harus ganti baterainya. Ya. Jadi untuk menilai tingginya demam harus ditanya tanda subjektif demam tinggi. Apakah gelisah atau rewel, ada flushing, mata kemerahan karena ciliary injection, ada fotofobia apa tidak. Anaknya biasanya berkedip-kedip seperti silau.
Nah, yang berikutnya adalah pola demam kontinua. Ini orang tua sering memberi antipiretik setiap demam. Jadi agak sulit menentukan apa ini kontinua apa tidak. Jadi kita tanya jenis antipiretik apa yang diberikan, ditanya kapan terakhir diberikan antipiretik sebelum datang berobat, jam sekian misalnya. Kemudian ditanya sebelum jam sekian jam berapa lagi diberikan gitu. Jadi kalau nanti jarak antara dua demam ini sama atau kurang dari masa kerja dari antipiretik, bisa diperkirakan bahwa itu adalah demamnya demam yang kontinua. Kemudian sakit-sakit badan, nyeri-nyeri itu memang bisa, kalau pada anak yang besar mereka bisa mengatakan bahwa ini sakit kepala, ini mereka bisa membedakannya dengan pusing, demikian juga dengan sakit otot sendi, sakit retroorbital. Dan kalau ditanya ibunya, kelihatannya posisi tidurnya seperti membungkukkan badan. Kalau orang Sunda bilang ngarengkol katanya gitu. Ini salah satu tanda kenapa dengue dulu disebut sebagai brick-bone fever. Ya. Akan tetapi sulit pada anak kecil hanya dapat diperkirakan dari keadaan umum sakit sedang. Anak kelihatannya gelisah, rewel, interaksi dengan orang tua pengasuh masih ada, tetapi sudah sangat kurang aktif dibanding sebelumnya. Kadang masih bisa tersenyum walaupun sekilas ya. Perfusi jaringan baik, ekstremitas sangat, kadang ditemukan tanda dehidrasi ringan atau sedang, dengan catatan bahwa untuk melihat dehidrasi ini agak sulit pada anak-anak. Jadi ditanya seberapa sering anak buang air kecil, atau kalau anak yang masih ganti pampers itu minimumnya untuk anak normal itu tiap sampai 4 sampai 6 jam. Nah, ruam ini kejadiannya di Asia Tenggara kecil, lebih sering terjadi di Amerika Tengah dan Amerika Selatan, tetapi ini mempunyai suatu hubungan yang kuat dengan konfirmasi lab di kemudian hari. Nah, pada 2 hari pertama biasanya ditemukan ruam makuler kemerahan yang difus di daerah wajah, leher, dada, namun cepat menghilang sehingga sering luput dari pemeriksaan. Ya. Jadi kita harus periksa wajah, leher, dada. Ya. Kemudian hari ketiga keempat, kalau dia datang hari ketiga keempat, dicari maculopapular rash, kemerahan atau rubelliform. Ya. Ini pucat bila ditekan. Ya. Ini biasanya ditemukannya di daerah punggung dimulainya. Jadi carinya di daerah punggung. Ya. Perbedaan dengan rubella dan campak pada dengue dimulainya di daerah punggung yang menyebar ke arah wajah. Ya. Kemudian kalau kita mencari petechiae, kita mencarinya bukan di tempat kita melakukan Rumple-Reid atau tes tourniquet. Dicarinya adalah di daerah pipi, langit-langit lunak, pangkal lengan atas, dada, dan tungkai. Ya. Ini adalah membedakan rash karena pendarahan atau tidak ditekan dengan yang benda transparan. Kalau masih tetap ada, ini berarti ini adalah suatu pendarahan. Ini adalah rash rubelliform, bentuknya kecil-kecil dan diskret. Kalau pada campak biasanya bisa confluence bersatu-satu. Nah, mual dan muntah ini sering ditemukan, namun pada anak kecil sulit diketahui adanya mual atau tidak, paling anak tidak mau makan. Uji tourniquet ini sangat membantu, tapi tidak nyaman buat anak. Ya. Pada anak kecil bahkan suka ngamuk, sehingga sistolnya naik, jadi susah menemukan titik antara sistol dan diastol. Nah, leukopenia, seandainya dia sudah datang membawa hasil lab, pada awal demam jumlahnya masih normal, tapi kalau kita ulang beberapa hari kemudian akan menurun dengan cepat, dengan jumlah absolut neutrophil yang rendah. Ya. Kemudian yang nomor 7 kriterianya adalah salah satu dari warning sign, ya, yaitu nyeri tekan perut, gelisah, letargi, perdarahan mukosa, terutama untuk epistaksis, karena epistaksis tidak jarang ditemukan pada anak-anak tertentu yang bila demam suka mengalami epistaksis, terutama bila ini merupakan pengalaman pertama. Ya. Kemudian perdarahan kulit, petechia dan purpura, perdarahan sukenying tipa, hepatomegali.
Nah, hepatomegali ini harus diperiksa dengan betul ya. Kemudian yang berikutnya adalah akumulasi cairan klinis. Yang terakhir, lab hematokrit meningkat dan trombosit turun dengan cepat. Mohon maaf, waktunya tinggal 3 menit, Prof. Alex. Waduh, masih jauh ini. Oke, ini fase kritis. Fase kritis itu biasanya pada saat demam turun. Biasanya pada saat ini sering terjadi shock pada anak, gitu ya. Sering terjadi shock pada anak. Oleh karena itu kita perlu mewaspadai warning sign tadi. Saya lewat saja ini. Nah, mengenal shock pada fase kritis yang pertama adalah shock itu terjadi karena kebocoran plasma. Ya. Tubuh memberikan kompensasi. Yang pertama adalah untuk mencegah hipoperfusi organ vital, yaitu dengan mempertahankan curah jantung atau cardiac output. Kita tahu bahwa rumusnya adalah heart rate kali isi sekuncup atau stroke volume. Akan tetapi pada bayi dan anak, untuk mempertahankan cardiac output ini sangat tergantung dari heart rate. Karena otot-otot jantung pada anak itu belum sempurna seperti pada dewasa. Sehingga bila pada fase kritis demam turun namun ditemukan takikardi, harus diwaspadai mulai timbulnya shock. Kemudian kompensasi tubuh yang kedua adalah dengan mempertahankan aliran darah ke organ vital, ya, seperti ke otak. Ini pada saat ini kompensasi tubuh adalah vasokonstriksi, sehingga perfusi kapiler menulur, ekstremitas dingin lembab, capillary refill time memanjang lebih dari 2 detik. Pada saat ini sistolnya masih normal, diastol sedikit meningkat karena resistensi perifer meningkat. Sehingga jarak antara sistol dan diastol kurang dari 20 mmHg dan pernafasannya meningkat yang disebut quiet tachypnea, nafas cepat tapi tidak ada otot-otot tambahan. Kemudian kesadaran pada umumnya baik. Kadang-kadang pasien datang masih dalam keadaan masih bisa jalan kaki, ya. Tapi orang tua merasa ada sesuatu yang tidak lazim pada anaknya. Jadi dengarkan keluhan dari orang tua. Pada fase kritis senantiasa periksa nadi, tekanan darah, jangan sampai beranggapan bahwa melihat anak sadar tampaknya baik-baik. Karena kalau fase ini lewat, ini akan masuk ke dalam shock yang lebih dalam atau shock dekompensasi berupa tekanan darah yang turun bahkan sampai tidak terukur, yang bisa menimbulkan kematian. Fase pemulihan ini adalah kalau pada yang tanpa warning sign, tanda gejala menghilang seiring turunnya suhu, yang mengalami kebocoran terjadi reabsorpsi dari ekstravaskuler. Jadi hati-hati bila kita memberikan infus, harus segera dikurangi atau bahkan dihentikan. Konfirmasi diagnosis adalah deteksi virus dan komponen virus, isolasi virus, PCR, NS1, kemudian serologi IgG dan IgM. Yang sering dilakukan di tempat kita, di tempat lab komersial kita adalah NS1. Ini NS1 ini kalau kita lihat di sini bisa positif sampai hari kelima, tapi tentu saja lebih banyak positifnya di awal-awal viremia. Ya, makin ke sini makin sering negatif. Sebaliknya dengan IgM, kalau IgM itu sampai hari ke-6 itu bisa 98%. Oke. Kriteria rawat inap, semua pasien tanpa warning sign itu bisa berobat jalan, kecuali dengan komorbid atau ada kondisi bayi kurang 1 tahun, penyakit jantung bawaan, dan indikasi sosial. Ya. Misalnya tidak ada pengasuh, jauh dari vaskes. Setiap dengan warning sign itu harus dirawat untuk monitoring ketat agar tidak berkembang menjadi severe. Untuk severe tinggi dengan sendirinya ini harus dirawat inap karena memerlukan perawatan intensif. Ini saya rasa tidak perlu, ini sama dengan yang barusan dikatakan. Cuman kalau lihat di
Oke, saya lewat saja ini. Ini untuk yang bisa minum, yang bisa berobat jalan. Ini kalau intake-nya bagus, buang air kecilnya sekali dalam 4 sampai 6 jam, ya, hematokrit dan status dinamik bagus, ini boleh berobat jalan. Di rumah itu istirahat baring, kemudian banyak minum obat yang diberikan paracetamol, dan kemudian kalau diberikan nasihat kalau ada tanda-tanda warning sign harus segera dibawa berobat kembali, dan dia harus setiap hari kontrol ke vaskes. Kalau dengue yang tanpa warning sign namun dengan komorbid, kalau dia masih bisa minum tidak perlu diberikan infus, tapi kalau dia bisa minum, kalau tidak bisa minum diberikan infus dengan jumlah cairan rumahan. Yang dengan warning sign di infus saja. Ini mengenai jumlah cairan ini ini sangat tergantung dari hematokrit ya. Ini bisa diberikan 5 sampai 7 ml per kilogram per jam selama 1-2 jam, kemudian diturunkan 3 sampai 5 ml per kilogram per jam selama 24 jam, kemudian dilihat efeknya terhadap hematokrit. Tetapi ada kalanya yang pasien dengan warning sign tetapi hematokritnya tidak meningkat. Untuk itu barangkali ini nanti akan dibicarakan pada diskusi. Nah, kita harus untuk overload ini kita harus ingat bahwa bukan hanya infusi pleura yang disebabkan satu overload cairan, ya, tetapi bisa ke berbagai organ. Saya rasa itu saja, Dr. Ari. Mohon maaf waktu yang terambil oleh saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.